yang ada. Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bapak-bapak dan ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita bersyukur dengan tidak bosan-bosannya kita. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah atas nikmat yang Allah berikan. Dan yang kedua, tentunya kita semua kalau kita menghitung berapa nikmat dan berapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan, Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kenapa kita disuruh bersyukur kepada Allah? Kenapa kita disuruh untuk banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Allah di dalam ayat itu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan sesuatu yang kita masukkan makanan dalam tubuh kita dan lain sebagainya. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Sehingga Allah katakan, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitung berapa besar dan berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Maka dianjurkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bersyukurnya gimana? Tentu kita harus mengetahui dan menjadi hamba-hamba Allah yang Allah sayang dengan kita. Siapa hamba Allah yang disayangi oleh Allah? Ulun tadi ada membaca surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan itu adalah surah yang ke-25. Lalu kenapa disebut dengan Al-Furqan? Al-Quran juga disebut dengan Al-Furqan. Karena Al-Furqan artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah pembeda. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara yang wajib dengan yang tidak wajib. Pembeda antara yang halal dengan yang haram. Itu Furqan. Karena banyak sekali nama Al-Quran itu, salah satu diantaranya adalah Al-Quran itu disebut dengan Al-Furqan. Oleh karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada konsep di dalam Al-Quran. Kita berada di penghujung bulan Ramadan. Yang kita semua ketahui, kita sudah berada di 28 bulan Ramadan. Yang tentunya kita juga tidak akan pernah mengetahui apakah kita sampai ke Ramadan akan datang. Itu tidak ada manusia yang bisa mengetahui. Apakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita? Kita tidak ada yang mengetahuinya. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berlomba untuk melakukan kebaikan, karena kita tidak tahu
kapan kita akan meninggal dan dari arah mana datangnya malaikat maut itu tidak akan pernah tahu. Oleh karena jamaah rahimakumullah, untuk menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman yamsuna 'alal ardi hauna. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjadi hamba Allah yang disayang oleh Allah dengan cara apa? Ketika kita berjalan di muka bumi ini, maka kita disuruh untuk tidak membusungkan dada. Artinya apa? Kita tidak berlaku sombong dengan orang lain. Lalu tidak berlaku sombong dengan orang lain. Nah, kayak apa kalau ada orang yang menyambati kita? Gimana kalau ada orang yang mengganggu kita? Atau ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik dengan kita? Allah mengatakan faqalu salama. Ucapkan. Mudah-mudahan orang itu beriman. Nah, itulah yang disebut dengan bagaimana kita untuk menjadi konsep di dalam Al-Quran itu, bagaimana kita menjadi manusia yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kita tidak berlaku sombong dengan orang lain. Apapun yang kita miliki, jabatan apapun yang kita punyai, kita tidak boleh sombong dengan orang lain. Karena kita menyadari kita sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Artinya orang yang senantiasa sujud, sujada wa qiyamah. Sujud dan qiyam, artinya sujud dan berdiri. Artinya apa? Orang yang selalu melakukan ibadah sholat. Orang yang senantiasa konsisten di dalam menjalankan ibadah sholat. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Oleh karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu mengibaratkan dengan hadis, dengan perkataan yang indah itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran bibabin ahadikum yautasilu minhu kulla yaumin khamsa marrah. Rasul membawa pikiran kita semua. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian, pendapatmu apabila di muka rumah kita, dari salah satu kita yang punya rumah itu, yang di depan pintunya itu langsung mengarah ke sungai. Nah, orang Banjar kan, orang kita kan, kebanyakan rumahnya kan di pinggir sungai. Nah, apa yang hendak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengibaratkan dengan itu? Kenapa seseorang itu, coba kamu pendapatmu gimana kalau ada di antara kalian itu yang punya rumah yang di depan pintunya itu ada sungai, lalu orang itu mandi, dan mandinya 5 kali dalam sehari. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan demikian. Lalu orang itu mandi, yang mandinya kulla yaumin khamsa marrah. Khamsah 5 gitu, marrah. Jadi kalau dia mandi dalam sehari 5 kali. Rasul bertanya kepada sahabat itu, hal yabqa min daranihi syai'un. Rasul itu bertanya dengan sahabat itu, apakah ada kalau orang yang mandi yang semacam itu bersabun menggosok badannya? Lalu Rasul bertanya kepada sahabat, hal yabqa min daranihi syai'un. Apakah ada masih kotoran atau daki yang lengket di badannya dari lipatan-lipatan itu? Masih adakah daki yang tertempel di badannya? Kalau dia melakukan mandi, bayangi sehari 5 kali. Dalam sehari itu 5 kali. Apakah ada debu yang menempel? Ini bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat indah. Lalu sahabat itu
menjawab dari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu la yabqi min daranihi syai'un. Tentu ya Rasul. Kata sahabat itu, tentu ya Rasulullah. Orang yang melakukan demikian, orang yang mandi 5 kali dalam sehari, tentu tidak ada lagi yang tersisa kotoran atau daki yang lengket di tubuhnya. Itu kan masuk ke logika kita, karena hadis Rasul SAW itu memberikan sebuah bagaimana seorang itu membuka wawasannya, sehingga kata Rasul SAW, apa yang hendak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menjawab, "Fala fadzalika masalun." Rasul bersabda, Rasul menjawab, "Fadzalika masalun." Itu hanya sekedar perumpamaan saja. Itu hanya sekedar kiasan saja, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang hendak aku sampaikan itu adalah qala fadzalika masalus shalah. Yang hendak aku sampaikan itu adalah percontohan, mencontoh bagaimana seseorang, memberikan contoh bagaimana seseorang itu kalau dia melakukan ibadah sholat. Wala kadzalika masalus shalah, shalatul hamsi. Aku memberikan perumpamaan saja. Perumpamaan yang bagaimana adalah perumpamaan orang yang sholat 5 kali dalam sehari semalam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yamhullah bihinnal khotoya. Maka begitu juga dengan perumpamaan itu kata Rasul, sholat 5 waktu yang kita lakukan. Sholat 5 waktu yang kita lakukan itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menghapus kealfaan dan kesalahan kita. Nah, itulah Rasul mengibaratkan dengan sebuah perumpamaan yang mudah dicerna. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada diri kita dengan contoh yang sangat sederhana, akan tetapi memberikan manfaat dan penalaran kepada diri kita. Begitu indah Rasul memberikan contoh itu, bagaimana kita melakukan ibadah sholat, bagaimana kita semua melakukan ibadah sholat. Karena ada orang yang mengeluh, sudah zuhur, zuhur lagi, sudah asar, asar lagi, belum apa-apa, maghrib lagi, belum apa-apa, tarawih lagi. Nah, tidak ada keikhlasan. Yang demikian itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seseorang itu walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Orang itu kalau mau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana dia sujud qiyam. Sujud qiyam itu artinya salat malam kita. Kalau Ramadan kita melaksanakan salat tarawih, sekalipun jumlahnya misalnya 11 rakaat, maka kita mengerjakannya itu sesuai dengan tuntunan juga dan berdasarkan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita melakukan dengan santai tumaknina. Artinya mentang-mentang itu lawas lalu dihancapinya. Amin, amin. Enggak ada artinya gitu. 23 rakaat dalam 7 menit, enggak bayangkan. Enggak bisa membayangkan itu kan. Kalau misalnya kita buka bingkai berendam bisa keluar lagi rasanya kan. Gitu. Nah, tapi kita gitu. Kita kadang menyambati orang kan, tapi bagaimana kita melihat sebuah kejadian itu dijadikan sebuah pengalaman. Artinya apa? Pengalaman itu bagaimana kita menintrospeksi diri kita. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bangun dari ruku harus lurus pinggang kita. Artinya sendi itu kembali pada asalnya. Karena ada orang sami Allahu liman hamidah, belum tegak sudah turun lagi gitu.
Nah, etika, tata cara, kaifiyah yang dicontohkan Rasul itu sangat indah. Begitu juga dengan sujud. Allahu Akbar. Nah, dan di dalam sujud itu ada bacaannya. Tapi kalau ada juga ulun kadang jadi makmum itu, dia mengucapkan pada waktu sujud. Allahu Akbar pada waktu sujud. Itu mengambil hak sujud. Sujud itu sudah ada bacaannya. Begitu kita Allahu Akbar, barnya itu pada saat kita nempel sudah di mau nempel. Nah itu yang benar gitu. Belum pernah memberi masukan, tapi berduaan aja. Karena nanti kalau kita memberi masukan jangan sampai orang itu tersinggung dari masukan kita, apalagi kalau didengar oleh orang lain. Karena itu adalah merupakan sebuah etika, adab, bagaimana kita memberi masukan, jangan menganggap orang lain itu salah, mungkin orang lain itu alfa, helap, kada tahu, kada ingat. Gitu. Makanya kalau jadi makmum, begitu imam itu kada ingat. Gitu. Misalnya imam itu tidak ingat, masing-masingnya di bawah, di belakangnya itu ujung menyambat, ujung di belakangnya langsung menyambung, ujung rame. Artinya apa? Di dalam melaksanakan ibadah sholat itu, kalau misalnya imam kada ingat itu, maka yang berhak memberikan itu utamanya yang di belakang imam itu. Makanya kalau kita umroh, kalau kita haji itu kan, kalau kita melihat di YouTube, di channel YouTube itu kan, orang-orang yang berada di belakang imam di Masjidil Haram itu semuanya hafiz Al-Quran, 4 orang. Jadi begitu imam itu temandak setumat, maka orang-orang di belakangnya itu tidak langsung memberitahu. Artinya diam aja dulu, supaya memberikan kesempatan kepada imam untuk dia mengingat dari apa yang hendak dia baca. Tapi kalau langsung yang di ujung, alladzina kafaru, bingung imamnya, jadi pusing juga kan. Dulu sering sampaikan kepada kawan-kawan, karena saya bilang mungkin lagi pada saat itu kepala pusingkah dan macam-macam itu kan. Jangan sampai begitu iman temandak sedikit langsung berkucak, berteriak, yang ketika dia menyambung ayat salah pula. Ayat lain terjadi salah satu masjid. Gimana imamnya mau ingat? Yang diingatkan oleh makmum itu ayat lain, bukan sambungan ayat. Jadi tambahin ya kan, tambah pusang. Nah itu etika di dalam sholat itu harus begitu. Bagaimana kita dalam melaksanakan sholat, adab-adab sholat itu, kaifiyah sholat itu harus kita perhatikan. Nah itu walladzina yabituna li rabbihim sujjadau wa qiyam. Orang yang terbaik itu orang yang disayang oleh Allah itu ketika di malam harinya itu sujud. Fatahajjat bihi nafilatan laka ayyab'asaka maqamam mahmudah. Maka kalian lakukan tahajud. Dan ketika kita melakukan ibadah tahajud, dan sangat gampang pada bulan Ramadan ini, kita melanjutkan kebiasaan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kan kita melaksanakan apa yang disebut dengan tarawih, pengganti dari tahajud. Karena tidak ada lagi sholat, misalnya sudah witir kita di sini. Bangun tengah malam, lagu sholat lagi tahajud, nggak ada, karena ditutup dengan witir. Witrun itu ganjil, artinya penutup daripada ibadah sholat tarawih, sholat sunnah. Tidak ada sholat lagi setelah itu, terkecuali sholat mutlak. Kalau misalnya itikaf di masjid, masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam mushola, lalu kita ngambil, lalu kita melaksanakan ibadah sholat sunnah. Misalnya apakah tahiyatul masjid dan sebagainya, cukup itu. Setelah itu kita berdoa dan banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam dirinya itu merasa takut benar. Di dalam dirinya itu selalu terungkap perasaan khawatir, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya afuna azabillah gitu. Bagaimana kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita membaca ayat gitu kan. Kalau kita membaca ayat di dalam Al-Qur'an itu ada ayat tentang ancaman. Ada ayat yang bercerita tentang siksa. Lalu ada imam, begitu dia membaca Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Lalu imam itu menangis, menetekkan air mata, bukan karena dibuat-buat gitu. Karena dia mengetahui artinya. Ya Allah, jauhkan ya Allah dari siksa api neraka. Kami menyadari bahwa siksa api neraka itu adalah satu azab yang sangat besar, siksa yang sangat besar, dan tempat yang paling hina gitu. Jadi orang yang membaca ayat itu bisa menangis. Kenapa? Dia paham dari arti yang dia baca. Jangan juga nanti baca alhamdulillah nangis, memuji Allah gitu kan. Nah, itulah yang disebutkan bagaimana kita mengetahui dari apa yang kita baca. Minimal, bukan berarti harus tahu semua, enggak. Secara umum, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqam. Lalu ayat yang berikutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan muamalah kita, keseharian kita. Yang keseharian yang bagaimana? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kalau kita melakukan infak, melakukan sedekah adalah satu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi ada juga penjelasannya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Jangan terlalu boros gitu. Sehingga apa yang di rumah simpanan semua dimasukkan ke mushola. Besok pagi hendak sarapan kada besi duit. Itu tidak boleh juga begitu. Gampang ada Allah, kita yakin ada Allah. Betul kita yakin kepada Allah, akan tapi ikhtiar kita ada. Lalu ada tetangga ulun. Mudah-mudahan bila diampuni oleh Allah dosanya, pertengahan Ramadan kemarin meninggal. Duitnya 1,5 M disumbangkan ke musola tanpa sepengetahuan anaknya. Begitu meninggal, ribut. Ya. Seharusnya, Abah menginfakkan uang ini 1,5 M ke pembangunan masjid. Dan uang ini adalah bukan uang dari Gonogini dengan Uma Ikam, dengan Mama Ikam. Akan tapi ini adalah warisan Abah dari orang tua Abah. Itu boleh. Tapi kita harus jelaskan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita menderma di belakang, nanti begitu kita meninggal, maka anak itu berhabutan antara satu dengan yang lainnya. Itu yang paling baik. Memang betul hak sidin, kita tidak termasuk kepada ahli waris, kena sidin mendapatkan dari witan sidin. Akan tetapi alangkah baiknya supaya tidak terjadi fitnah di belakang hari, kita jelaskan kepada anak-anak kita. Allah katakan, walladzina idza anfaqu, jangan terlalu boros. Lam yusrifu wa lam yaqturu, begitu juga jangan terlalu mencekik. Artinya apa? Kalau kita memberikan di celengan itu duit yang sudah lenyek-lenyek, 2.000 rabit pulang. Nah itu kan, ulun kena mengumpulkan duit juga di masjid itu. Jadi ada duit yang sudah ujungnya itu hilang separuh. Artinya sudah terendam di kantong atau kena banyu, itu dimasukkan di celengan itu. Tapi kita berbaik sangka kepada Allah dan kita berbaik sangka kepada orang lain. Jarulun, udah kita kumpulkan aja. Nanti di depan
kantor Golkar itu di Mandiri itu ada orang menghurupi duit. Nah, unjuk kesedihan, biar dia potong 5.000. Ada apa-apa. Soalnya kalau berhuruf ke Bank BI, lebih lawas nunggunya, uangnya kada seberapa gitu kan. Tapi kalau di situ dipotong 5.000 per berapa gitu kan. Ya nggak apa-apa lah saya bilang itu. Nah, itu cara bagaimana kita, kata Allah Subhanahu wa taala, lam yakturu lam yusrifu wa lam yakturu. Wa kana baina dzalika qawama. Yang baik itu sedang-sedang. Oh ya, di rumah masih ada gitu. Kalau kita infakkan dari ini 5.000, insya Allah masih ada di kantong ini nukar bensin dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana kita bermuamalah. Yang surya jamaah rahmakumullah, orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang itu teguh di dalam tauhid, teguh di dalam tauhidnya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang bertauhid itu, dia tidak akan pernah meminta selain meminta kepada Allah. Itu orang yang bertauhid. Ada satu permasalahan datang ke orang pintar. Wah, itu sudah keluar dari ranah yang dari ayat itu. Akan tetapi Allah menyebutkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian minta kepada sesuatu yang lain terkecuali minta kepada Allah. Ya Allah. Jadi istilah sekarang itu lagi tren itu jalur langit. Kita melalui jalur langit. Tapi jangan juga nang kayak berpuasa, nang kayak lebaran. Saya sudah telepon dengan Allah. Itu rusak sudah akidahnya itu. Itu rusak sudah jar Allah besok tanggal 5. Ya Allah ya Rabbi kayak gitu kan. Ya Allah ya Rabbi itu kan ada di TV ulun ada baca. Kadang miris juga kita kalau keadaannya seperti itu. Masa Allah ditelepon ya Allah. Mas ya Allah ya Rabbi. Maka tanggal hari Kamis malam lah sudah berbuat, sudah bersawal, sudah hari raya. Ya itu kan sudah nelpon dengan Allah ya Allah. Aliran apaan pulang gitu nah. Nah itu memang kata Nabi di akhir zaman itu nanti bermacam-macam fitnah. Bermacam-macam fitnah itu kan ujian gitu. Bermacam-macam ujian yang ulun sebutkan, insya Allah ulun pernah menyampaikan itu di sini bahwa saya di zamanun gitu kan. Jadi terbukti itu. Saya di zamanun kata Nabi, di akhir zaman itu akan bermacam-macam fitnah datang kepada saking canggihnya komunikasi. Akan ada zaman kata Nabi yang ketika itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam semua serba tersedia, banyak fitnah kepada kita dan juga kita melihat fitnah-fitnah yang terhadap agama dan Al-Quran. Kuncinya apa kata Rasul? Apa kunci kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita sudah masuk ke zaman itu adalah hafidzus shalah. Kita harus tegakkan salat dengan konsisten. Yang kedua adalah bagaimana kita selalu berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta kepadanya. Kita lanjutkan di ayat tadi adalah waladina la yad'una ma'allahi ilahan wala akhara wa la yaqtuluna nafsa. Artinya di dalam kehidupan diri kita orang tersalah parkir sedikit mengakibatkan ditusuk pembunuhan gitu kan. Padahal masalah duit 3.000 gitu. Orang rela menghilangkan nyawa orang lain. Banyak hal, banyak contoh kejadian dalam kehidupan kita. Nah itulah kata Allah, wala yaqtulunan nafsallati haramallah illa bilhaq. Jangan mudah kita membunuh orang lain terkecuali apa yang menjadi kebenaran yang datang dari Allah. Misalnya dalam perang gitu kan. Itu dibolehkan untuk membunuh gitu kan. Kalau tidak dibunuh kita yang dibunuh, kalau diperang kan gitu kan. Yang terakhir yang selanjutnya jamaah rahimakumullah wa man taba wa amila shalih. Kita disuruh untuk banyak bertaubat kepada Allah dan kita disuruh untuk melakukan amal saleh.
Yang kedelapan disebutkan walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summau wa umyan. Dan orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah itu selalu memposisikan dirinya menjadi orang yang buta dan tuli. Artinya apa? Disampaikan apapun kepadanya, dia tidak akan pernah mengambil. Wah, aku sudah tahu dari bahari nanti itu. Paling dikisahkan dia kalau ceramah itu kalau pada halal ya haram, neraka, surga. Belum pernah digitukan. Kalau agama itu kan itu tidak lupa dari itu, ada usaha basi sudah itu. Muka ada neraka, surga aja. Muka ada halal, haram. Sudah dari bahari. Nah, itulah yang disebutkan bagaimana seseorang itu waladina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayhi summa wa umyan. Yang seterusnya waladina la yasunazzur wa idza marru billawi marru kiram. Terhadap yang demikian itu dalam kehidupan kita, kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang kada baik, yang tidak baik, lalu kita umpat ke sana juga, lalu kita ikut nimbrung di situ juga, maka kata Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang indah, wa idza marru billahi marru kiram. Kalau ada orang berbuat sia-sia, kita menghindar dari tempat itu lebih mulia daripada kita ikut sama-sama di tempat itu. Nah, itulah jamaah rahimakumullah, ditutup ayat itu Rabbana hablana. Jangan lupa kata Allah, kita selalu sehabis sholat kita mendoakan anak kita agar anak kita, keturunan kita menjadi orang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita mengharapkan anak kita menjadi orang yang pandai dan menjadi penyejuk mata. Oleh karenanya yang terdapat itu yang ada pada ulaika yuzaunal urfata bima sabaru. Harus ada kesabaran diri kita dalam mendidik anak. Di dalam mendidik anak kita, sedini mungkin anak itu dikenalkan dengan kaidah agama. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin ulun giliran terakhir ya, karena besok ulun terakhir di Muhajirin. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan pada hari ini dan pada kesempatan-kesempatan yang lain sebelumnya menjadi minimal menjadi hazanah keilmuan gitu kan. Menambah hazanah keilmuan kita, dan keilmuan itu tentunya dalam hal-hal keagamaan yang tentunya kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, jangan lupa di akhir Ramadan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita disampaikan kembali pada bulan Ramadan berikutnya dengan jamaah kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.